Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nisa Mabis. Baik, untuk minggu ini kita akan melanjutkan materi pada minggu kemarin, yaitu tentang algoritma dan pemrograman. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang algoritma dan pemrograman, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan algoritma dan flowchart serta pengertian dan fungsinya flowchart. Maka dari itu siapkan buku catatan kalian ya untuk merangkum video minggu pertemuan ini ya. Tapi sebelum saya lanjut, bagi kalian yang baru bergabung silahkan di like, share, komen, dan subscribe. Check it out. Seperti yang sudah dijelaskan pada video minggu lalu, bahwa penyajian algoritma pemrograman ini terdiri dari dua bentuk, tulisan dan juga gambar atau flowchart. Sebenarnya dari hal tersebut kita sudah dapat menangkap perbedaan yang detail mengenai apa itu algoritma dan apa itu flowchart. Oleh karena itu di sini akan dijelaskan perbedaan antara algoritma dengan flowchart agar kalian tidak bingung berkepanjangan. Algoritma merupakan suatu alur yang sistematis untuk memecahkan masalah. Dengan salah satu bentuk penyajiannya menggunakan flowchart atau diagram. Algoritma ini juga tidak hanya diterapkan pada pemrograman saja, akan tetapi di kehidupan sehari-hari pun secara sadar kita menggunakan algoritma. Contohnya, ketika hendak memasak mie rebus, ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan terlebih dahulu, dan langkah itulah yang disebut dengan algoritma sederhana. Flowchart. Sedangkan yang dimaksud dengan flowchart yaitu diagram-diagram yang memiliki arti atau makna. Makna dari diagram itu sudah baku atau standar penggunaannya dan saling berkesinambungan yang membentuk suatu aliran atau urutan secara sistematis. Biasanya kita dapat menjumpai flowchart pada ruangan laboratorium. Misalnya flowchart surat masuk dan surat keluar menggunakan buku agenda. Biar makin paham tentang flowchart, kalian bisa menyimak video selanjutnya, yaitu tentang pengertian flowchart beserta fungsi dan simbol flowchart selengkapnya. Pengertian flowchart. Dalam membangun sebuah sistem, tahap awal yang mesti kalian lakukan adalah perancangan sistem. Namun sebelum menuangkannya ke dalam program yang nyata, ada baiknya kalian membuat rancangan logis dari sistem tersebut. Suatu alat yang dapat membantu kalian kali ini bernama flowchart. Dengan menggunakan flowchart, kalian dapat menguraikan berbagai aktivitas yang terjadi. Flowchart adalah gambar atau bagan yang mengidentifikasikan urutan dan hubungan antar proses beserta perintah yang dijalankan. Flowchart di sini juga merupakan algoritma dari urutan program yang ibaratkan dalam bentuk simbol. Tentunya simbol-simbol ini mempunyai makna tersendiri terhadap proses tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa flowchart adalah langkah awal dalam proses pembuatan program, di mana nantinya diterjemahkan oleh programmer menjadi kode-kode program yang membentuk suatu sistem yang dapat membantu mengatasi masalah. Fungsi flowchart. Setelah mengetahui pengertian flowchart sebelumnya, sebenarnya kita sudah bisa membuat kesimpulan sendiri mengenai apa itu fungsi flowchart. Tetapi untuk lebih lengkap, saya akan menjelaskan apa saja fungsi flowchart. Flowchart mempunyai 4 fungsi utama, yaitu
1. Memastikan program mempunyai alurnya sendiri. Flowchart akan membantu seorang programmer melihat alur atau pola saat akan membuat program atau aplikasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya multifungsi dari program komputer yang sedang dibuat dan dapat bekerja secara optimal. 2. Melihat keseluruhan program. Dengan menggunakan flowchart juga akan membantu kalian melihat keseluruhan rangkaian program secara universal. Dengan begitu, kalian akan lebih mudah melihat rancangan suatu program bagi siapapun. 3. Melihat proses sebuah program saat dijalankan. Masih berkaitan dengan fungsi flowchart sebelumnya, flowchart juga dapat kalian gunakan untuk melihat proses-proses yang terjadi saat program dijalankan. Itu berarti bahwa kalian dapat melihat penjelasan dari setiap proses tersebut. Contohnya, ketika kalian membuat aplikasi neraca keuangan yang di dalamnya terdapat input penjualan. Nah, dengan menggunakan flowchart, kalian akan melihat bagaimana input penjualan yang diperoleh lengkap dengan dari mana data tersebut didapatkan. Pedoman dalam menyusun atau membangun sebuah aplikasi. Fungsi flowchart yang terakhir adalah menjadi pedoman dalam penyusunan atau pengembangan sebuah aplikasi. Sebenarnya hampir mirip dengan fungsi flowchart pada umumnya, di mana program flowchart juga dapat digunakan buat kalian yang penasaran dengan alur atau proses sebuah program. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai perbedaan algoritma dan flowchart serta pengertian flowchart beserta fungsinya. Silakan dirangkum video pembelajaran ini di buku catatan dan semoga menambah wawasan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan yang sudah saya sediakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.